Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriani dengan nilai 1S1-20107 dari kelas ganjil. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS jaringan komputer saya. Adapun soal nomor 1 itu, sebutkan 5 jenis jaringan komputer secara umum. Nah, yang pertama itu PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jaringan yang mencakup wilayah yang lebih kecil, misalkan saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan ini. Jaringan PAN. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya seperti jaringan LAN, yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Nah, yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil, contohnya seperti penerapan jaringan LAN, yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Nah, CAN ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruangan lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer yang lainnya dalam ruangan lingkup kota pada jaringan yang sama. Nah, jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang terakhir, WAN atau Wide Area Network ini merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN ini cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25 serta frame relay. Relay menggunakan teknologi relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya di soal nomor 2 itu, sebutkan komputer yang memiliki IP address 192.168.2.0. Tentukan dan jelaskan kelas apa, maksudnya dia menggunakan kelas apa, terus network ID-nya, host ID-nya, dan broadcast ID-nya. Nah, saya jawab dulu bagian A. Nah, ini kelas dari IP 192.168.2.0 adalah kelas C. Karena kelas C itu hanya dapat untuk jaringan berskala kecil saja. 3 bit dalam oktet pertama selalu diset dengan nilai bilangan biner 110. Kemudian 21 bit selanjutnya itu akan membentuk sebuah network identifier 8 bit. Nah, sisanya itu hanya akan mempresentasikan host identifiernya. Nah, di bagian B itu network ID-nya dari IP 192.168.2.0 itu adalah 192.168.2.0/24 atau 24 bit, karena dari 24 susunan angka biner itu nih ada 1100 dengan tipe kelasnya itu C. Sementara bagian C-nya itu host ID-nya dari IP 192.168.2.0. Sorry, ini salah ketik ya. Ini seharusnya 0. Di sini juga 0. Ini ada 8 bit karena terdiri dari 8 susunan angka, yaitu 192.168.2.0. Sementara broadcast ID-nya itu dari IP 192.168.2.0 itu adalah ini 192.168.2.256.
Selanjutnya di soal nomor 3. Jelaskan karakteristik dari WAN. Nah, ini karakteristik dari WAN itu sendiri, ini jaringan WAN yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak mampu dijangkau oleh jaringan LAN maupun MAN, karena dia memiliki area jangkauan yang luas. Yang kedua itu jangkauan area jaringan WAN ini tuh juga sangat luas dan mampu meneruskan paket data, melakukan switch dan juga menghubungkan jaringan LAN yang sudah terbentuk. Dia juga bisa memanfaatkan beragam koneksi serial sehingga meski lokasinya itu berjauhan tetapi tetap mampu mengakses bandwidth-nya. Yang terakhir, jaringan WAN ini juga bekerja pada data link yang diperoleh dari layar OSI dan juga pada layar fisikalnya. Selanjutnya soal nomor 4 itu jelaskan persamaan dan perbedaan fungsi apa dari access point dan switch. Nah, ini perbedaannya dulu. Perbedaan antara switch dan access point itu, kalau switch itu adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor penghubung dua atau lebih komputer menggunakan kabel internet agar bisa saling berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, dengan menggunakan switch dapat mengidentifikasi komputer mana yang mengirim data dan kemana datanya harus dikirim. Sementara access point itu merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi menyediakan koneksi wireless pada sebuah jaringan komputer yang menggunakan koneksi kabel agar piranti-piranti wireless bisa tersambung ke sebuah jaringan komputer. Sementara persamaan antara switch dan access point ini, pada dasarnya kedua perangkat ini itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penghubung antar beberapa komputer dalam sebuah network. Tetapi media koneksi yang mereka gunakan itu berbeda. Selanjutnya soal nomor 5 itu jelaskan mengapa istilah jaringan Metropolitan Area Network MAN sudah tidak digunakan lagi. Menurut saya istilah Metropolitan Area Network atau MAN masih sering digunakan dan jaringan ini juga masih banyak diterapkan. Di salah satu contohnya jaringan bank. Nah, jaringan bank ini merupakan contoh sederhana dari MAN yang ada di sekeliling kita, di mana ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri yang dihubungkan dengan koneksi jaringan MAN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, selanjutnya soal nomor 6 atau soal terakhir. Jika di sebuah tempat terdapat 256 komputer dan kita ingin menghubungkan semua dalam sebuah LAN, tentukan IP kelas berapa yang digunakan serta jelaskan alasannya. Terus perangkat apa saja yang digunakan, jelaskan juga serta alasannya. Yang ketiga, kabel jenis apa yang cocok, jelaskan serta alasannya. Nah, saya jawab dulu bagian A. Menurut saya kelas yang akan kita gunakan itu kelas B. Karena kelas B itu biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet, pertama alamat IP-nya itu kelas B. Biasanya berupa bilangan biner 10. Nah, bilangan biner 10. Nah, 14 bit berikutnya merupakan network identifier, sisanya itu 16 bit. Dia itu mempresentasikan host identifiernya. IP address kelas B memiliki 65,534 host. Sementara perangkat apa saja yang digunakan dalam sebuah LAN itu antara lain ada router. Nah, router ini untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Sementara switch itu perangkat jaringan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam satu jaringan atau konsentrator. Yang ketiga ada hub. Dia itu untuk titik koneksi umum untuk perangkat jaringan. Selanjutnya ada router. Router ini perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat signal yang dikirim agar dapat diteruskan di komputer lain pada jarak yang jauh. Selanjutnya ada network interface atau NIC. Nah, ini itu sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer.
Selanjutnya ada kabel UTP. Kabel ini pada umumnya digunakan pada LAN dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Selanjutnya ada brick D. Nah, ini juga dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda-beda, misalkan itu dari jaringan LAN internet ke jaringan LAN fast internet. Selanjutnya di sini ada jenis kabelnya. Nah, jenis kabel yang dipakai itu adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer local area network atau LAN. Alasannya itu karena harganya yang relatif murah, mudah dipasang dan bisa diandalkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.